Nah itu dia yang lagi rame, Los Santos. Dan ini motor yang paling dekat kaitannya dengan Los Santos, yaitu Yamaha YZ 125X. Gas! Halo guys, nama gue Rofi dari Garasi Rofi. Kali ini gue bakal review motor yang umurnya masih 1 minggu guys, yaitu Yamaha YZ 125X. Ini adalah motor trail yang sangat fun to ride, special engine, dan gue bakal cerita dari awal sampai akhir. Detail banget dari awal gue ngambil motor ini sampai kondisinya sekarang. Di akhir juga bakal ada test ride juga supaya kalian kebayang ini motor rasanya dipakai kayak gimana. Dan sebelum kita mulai, kita cek sound dulu. Gue gak berani geber, takut diganggu tetangga. Nah, gue mau cerita nih, kenapa gue tiba-tiba ngambil YZ 125X. Jadi dari awal November 2024 ya, alias bulan lalu, gue tuh emang udah ada kepikiran pengen supermoto lah ya. Supermoto ya yang pada umumnya lah, WR155, KLX, ataupun CRF gitu lah. Ya biasa-biasa aja lah buat gue modif billet dan semacamnya gitu kan. Arahnya sebenarnya pengen bikin bejo lah, bejo versi motor gitu loh. Jadi kayak kalau bejo kan 4x4 off-road mobil, nah ini off-road versi motornya gitu kan. Dengan 2 wheelset yang ada ban aspalnya, ada ban tahunya juga. Nah karena lagi ngeliat Eating Small Ducks nih, lagi main YZ, akhirnya gue coba ajak collab dulu lah untuk bikin konten bareng. Karena gue ngeliat nih si Eating ini lagi cukup tren banget lah dengan tren Los Santosnya. Yaudah akhirnya main, ketemuan itu sekitar seminggu lalu, hari Rabu gue ingat banget. Dan outputnya dari kolaborasi waktu itu adalah gue pengen bikin yang namanya speed ramp. Dan lu bisa tonton hasilnya kayak gini. Helmku memang bogo, Tapi editanku bikin kamu melongo. meledak. Motor ini juga ngingetin gue banget sama yang namanya Sanchez di GTA San Andreas. Dimana kan itu motor trail yang ada di GTA yang bisa kemana-mana, ke tanah bisa, ke aspal bisa. Dan suaranya tuh khas 2 tak banget. Preng tet 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 gitu kan. Jadi ibaratnya selama gue pakai motor ini, gue ngerasa nostalgia gitu loh. Kayak gue lagi jalan naik motor, diliatin orang, tapi sambil nostalgia bahwa gue tuh lagi naik Sanchez punyanya GTA San Andreas. Oke, jadi 2 malam terakhir gue sampai nggak bisa tidur mikirin benda mati ini guys. Benda warna biru-biru yang nggak ada oren-orennya sama sekali. Nih, ada barangnya. Nah, kita ngomongin pas keputusan pembeliannya nih. Jadi pas hari Rabu gue collab sama Eating, itu besoknya kan hari Kamis kan. Dan di hari Kamis ini gue ada beberapa aktivitas setelah keluar. Cuman karena sorenya itu di jadwal gue kosong, akhirnya gue mutusin lah buat main bentaran aja, main doang, mampir doang ke SGM MX Shop, tempat dimana Eating ngebeli motor YZ 125X ini. Nih, SGM-nya mana ya? Ah, itu lah pokoknya. Nah, itu. Ini gini. Nah ini logonya. Niatnya bener-bener cuma mampir. Gue jujur salut banget karena itu salah satu MX Shop terbesar di Indonesia. Ada KTM, ada Husqvarna, ada YZ juga. Bener-bener banyak banget lah. Di sini sebenarnya masih labil nih. Kayak beli nggak ya gitu loh. Niatnya tuh sebenarnya emang gue cuma bener-bener pure mau mampir aja silaturahmi sama Kang Rino gitu. Tapi mata gue tuh selalu tertuju sama benda biru yang satu ini, yaitu YZ 125X. Gue nggak tertarik sama yang versi 250-nya karena menurut gue overpower, tapi gue bener-bener coba cek sound terus yang 125 ya kan. Terus ibaratnya ngeliatin motornya, detailnya dan sebagainya, dan emang gue bener-bener naksir banget pak. Karena kebetulan dana lagi cukup, ya udah bener-bener nggak pakai lama, gue langsung sikat motornya hari itu juga. Price pointnya itu sebenarnya ada di 80 juta, dimana kalau misalkan yang YZ 250X itu di 95 juta. Beda 15 juta doang, tapi cc-nya beda 100. Cuman lagi-lagi, gue takutnya nggak bisa ngehandle power sebesar itu. Karena yang YZ 125X ini aja, kalau ngomongin teknisnya sedikit ya, ini horsepower udah 34 horsepower. Setara kayak 250 cc 2 silinder tuh, yang kayak CBR 2,5, R25, ataupun Ninja 2,5 gitu kan. Dan akhirnya masuklah ke keputusan pembelian dan angkut ke si Bejo. Nah setelah beli motornya ya kan, akhirnya udah tuh si YZ ini keangkut di Bejo gitu kan. Dan gue nyoba cek sound beberapa pas lagi YZ-nya keangkut di atas Bejo. Jadi kayak suara-suara tipis-tipis. Nah, first impression pas gue lagi bawa motor ini kan, setelah gue ngangkut kemarin tuh hari Kamisnya, gue Jumat di paginya langsung bawa keluar gitu. Dan memang gue ngerasain
yang paling gue cukup berkesan dan paling gue takut adalah powernya. Ibaratnya powernya bener-bener menggebu-gebu di tarikan bawahnya. Jadi kayak bener-bener nget gitu ya. Yang emang bener-bener ditembak banget di arah situ gitu. Dan memang secara grafiknya, secara power memang bener-bener ibaratnya tanjakannya tuh steep banget. Meskipun minusnya adalah napasnya pendek sekali. Jadi kalau misalnya lu narik itu bener-bener gitu. Itu mungkin udah 70 km per jaman lah. Nih ada video dari kacamata Ray-Ban Meta gua. Momen yang kedua adalah pas lagi di hari Jumat malamnya, gue sempet kehabisan bensin pas lagi naik motor ini. Jadi gue itu lagi night ride lah ya, iseng sama Tenzo, nih kameramen di belakang, untuk ke KFC tuh. Iseng lah, ibaratnya si Tenzo bawa X-Max, gue bawa YZ ini untuk iseng-iseng, untuk ngelampuin jalannya juga. Dan memang kita kasih kan nih, narik-narik mulu gitu kan, tiba-tiba gitu kan, nggak bisa dibawa gas gitu kan. Jadi kita bisa konklusiin pas kita buka indikator bensin gitu kan dalam ke bawah, wah bener-bener gak ada bensinnya sama sekali. Jadi kesimpulannya adalah ini bensinnya habis. Pas banget gue lagi nggak bawa oli sampingnya, jadi udah motornya di pinggir jalan dulu, Tenzo jagain, gue naik X-Max ke rumah untuk ngambil si oli samping. Beres ngambil oli samping, si Tenzo akhirnya dorong motor gue nyetut gitu, bener-bener dari X-Max nyetut YZ gitu kan. Dan memang untungnya karena gue itu ngejarnya itu Shell yang Ciamplas, turunan gitu dari rumah gue, jadi lumayan enak lah, gak masalah untuk dorong setut menyetut. Dan memang kenapa harus Shell? Karena gue ngincer untuk ronnya ron 95 atau ron 98. Berhubung secara panduan memang ini direkomendasikan untuk minimal bensinnya itu pakai ron 95. Nah kemarin yang pas kehabisan bensin itu, memang gue udah bawa nih si oli sampingnya. Dan memang oli samping yang gue pakai itu adalah Castor 927 yang Pro Series premix only sesuai dengan panduan penggunaan, dan memang udah untuk spek 2 stroke lah ya. Dan dia beda, gak kayak motor 2 tak pada umumnya yang oli sampingnya terpisah. Ini nyatu sama si bensinnya. Nah tangki bensin ini itu isinya 7 liter. Dan 7 liter ini udah termasuk sama oli samping. Jadi gue kalau ngisi nggak pernah 7 liter benar-benar full, tapi gue isi sampai kayak, Mas tolong full tankin tapi sisa dikit ya buat isi oli samping. Nah dari situ gue punya kesimpulan kayak ngisi paling 6,5 liter, dan takaran oli samping adalah 20 ml per 1 liternya bensin. Jadi kalau misalkan gue ngisinya tuh 6 liter, gue ngisinya 120 ml dari si oli sampingnya. Dan kebetulan ada semacam penakarnya, jadi lumayan gampang juga untuk lu bawa kemana-mana. Dan ini fullnya mungkin bisa sampai berapa ratus mililiter ya, 150 ml, lumayan bisa buat sekali full tank pas lagi sekali keluar kemana-mana lah. Cuman kalau misalkan yang oli segede gini kan nggak mungkin lu bawa di tas kemana-mana kan, lumayan repot dan PR juga. Nah sebelum gue bahas gimana caranya gue maintenance ataupun mungkin sebelum kita test ride lah ya, gue pengen ngebahas dulu spesifikasi teknis dari YZ125X ini. Nah untuk mesin, dia ini special engine, jadi hitungannya tuh bukan berdasarkan odometer atau berapa jauh ini motor jalan, tapi berdasarkan engine hours atau berapa jam mesin ini nyala. Jadi kenapa begitu? Karena kalau misalkan gue baca dari internet, ini tuh di-consider itu bukan sebagai kendaraan, tapi sebagai alat atau equipment. Dan sebagai sebuah equipment itu dihitungnya memang bukan berdasarkan seberapa jauh dia jalan, tapi seberapa lama dia digunakan. Makanya dia pakainya engine hours. Untuk mesinnya ini tuh adalah 125 cc 2 tak. Dan memang banyak yang bilang ya, katanya kalau 2 tak itu kayak semacam setengahnya 4 tak. Let's say kayak ini 125 cc 2 tak itu rasa powernya sama kayak 250 cc yang 4 tak gitu kan, kurang lebih. Terus dia tenaga maksimalnya di 34 horsepower. Dan untuk torsinya nih, kalau misalnya gue baca by Google, itu di 24 Nm. Percepatan biasa 6 speed. Beratnya yang gue suka banget adalah ini 90 kg. Jadi lebih enteng daripada Vario mungkin ya. Jadi benar-benar enteng banget, dibawa kesana kemari juga gampang. Dan untuk spesifikasi lengkapnya, lu bisa baca ini. Motor ini gak street legal sama sekali karena memang gak ada lampu belakang, gak ada lampu depan, gak ada klakson, gak ada indikator bensin, tapi itu gak ngaruh lah ya. Tapi intinya ini gak street legal, gak boleh dibawa ke jalanan mungkin ya. Jadi emang bener-bener track only, dipakai hanya untuk di sirkuit. Jadi kemarin pas gue pembelian di SGM itu cuma dikasih faktur pembelian, ibaratnya gue beli dengan harga berapa dan panduan penggunaan untuk pakai motor ini. Nggak ada STNK, nggak ada BPKB, jadi simpel banget pembelian ini. Berasa kayak beli TV sih pak. Abis ini gue pengen bahas modifikasi pertama yang gue lakuin di motor ini, yaitu Supermoto atau pakai ban aspal. Tapi gue pengen ngebahas juga maintenance-nya guys, karena ini jarang banget dibahas di mana-mana. Nah untuk maintenance, pemakaian untuk bensin sehari-hari itu minimal pakai ron 95 sesuai yang tadi gue udah bilang. Dan kalau misalkan pengen lebih bagus lagi pakai Pertamax Turbo. Gue prefer pakai 95
95-nya punya Shell, jadi ibaratnya lebih percaya karena gue tahu juga secara kualitas pasti bukan kaleng-kaleng. Ini nggak di-endorse sama SPBU kerang tersebut. Nah, oli samping juga harus standby untuk lu bawa terus kemana-mana tiap keluar. Dan memang menakarnya pakai tadi tuh alat penakar oli supaya lu bisa taruh di waist bag belakang mungkin ya, dan enteng untuk dibawa kemana-mana. Dan gue denger-denger ganti oli mesinnya itu minimal tiap 20 jam pemakaian. Jadi kayak misalkan motor lu udah dipakai atau untuk udah nyala sekitar 20 jam, lu udah harus ganti oli. Dan tiap 100 jam pemakaian itu lu harus rebuild mesinnya. Jadi gua nganggep motor ini tuh adalah motor yang sangat precious ya, dimana setiap gua ngebawa itu harus membawa makna tertentu atau membawa konten tertentu, jadi nggak sayang gitu loh. Karena umurnya 100 jam itu harus di turun mesin, dan emang turun mesin tuh biayanya nggak murah bos. Jadi overall emang gue pikir sih emang ini motor yang cukup motor kayak ibaratnya mobil Eropa lah ya. Tapi jauh lebih repot lagi karena emang ini special engine. Maintenance-nya perlu kehati-hatian, perlu detail juga, dan perlu sepenuh hati lah untuk lu garapnya. Nah, modifikasi pertama banget yang gue lakuin di YZ125X ini adalah ganti bannya menjadi Supermoto. Ini sebenarnya gue nggak cuma sekedar ganti ban doang, tapi ganti wheel set sampai ke rantai-rantainya, sampai ke tromolnya, sampai ke peleknya itu sendiri. Dan memang ini biayanya habisnya sekitar 14 jutaan. Cuman karena gue beli second dari King Dublin, si Adam namanya, dia kebetulan dalam tanda kutip stunter ya, yang emang wheelie itu jago banget. Baru tadi siang dia ngewheelin motor gue dan ini gila banget sih, lu lihat nih. Nah, wheelset ini basicnya sempat dia pakai di motor dia YZ juga, tapi dia yang 4 tak alias yang YZ250 FX. Itu gue udah sempet nyobain motor dia juga, secara power gila banget, tapi ya 4 tak bos, 2 tak masih di hati. Dan mungkin ini ban belakangnya yang lebih sering kepake karena ban depannya mungkin nggak pernah nyentuh aspal sama sekali, berhubung dia kalau kemana-mana selalu wheelie tuh. Oke, kali ini gue lagi di kebun teh Sukawana mengarah ke Bubuk Cabin sana. Ini ada Bejir, ada Grand Max Z Towing 24H. Halo. Dan ini adalah YZ gue, dan gue bakal coba untuk cerita lah ya suka duka selama gue pakai motor ini ya guys ya. Ini agak nanjak, maaf nih, agak sulit. Oke, ini view-nya bagus banget, asli. Oke, selamat datang di area Lembang ya, Sukawana, Bandung. Tadi gue habis dari kebun teh. Nah, sekarang kita bakal ngebahas suka duka selama gue pakai motor ini guys. Karena memang jujur ya, gue udah pakai ini di beberapa medan aspal udah, perkebunan udah, terus juga untuk yang kayak semi-semi pasir juga udah. Jadi udah bisa kebayang lah ya suka dukanya apa. Oke, gue nggak bakal ugal-ugal banget, masih penyesuaian. Lewatin polder. Torsinya gila anjing. Suaranya juga enak banget demi apapun. Nah, untuk suka yang pertama, ini motor special engine. Seperti yang udah gue demonstrasiin tadi, suaranya itu enak banget, kompresinya juga tinggi, dan tarikannya juga kenceng. Karena on paper ini motor 34 HP bos. Oke, ini agak gerimis. Nah, untuk suka yang kedua adalah ini motor bobotnya sangat enteng. Kalau nggak salah weight-nya itu di 90 kiloan. Jadi bisa gue bilang ini enteng banget bos. Untuk perspektif, kalau misalnya kita bandingin kayak sama Honda Beat, masih sama kalau nggak salah ya. Cuma minusnya tinggi aja, jadi kadang kita kagok bawanya. Suaranya enak sekali. Ini sambil turunan ya, jadi gue nggak bisa gaspol. Di kanan juga agak licin, jadi gue agak-agak ngeri. Oke, terus suka yang ketiga adalah ini motor jadi pusat perhatian banget. Jadi kayak ketika lo pergi kemana-mana, mungkin karena motor 2 tak trail itu udah jarang banget. Nah, barusan yang tadi di kiri ada yang ngeliatin kita, ya kan? Jadi kayak sekalinya ada motor trail 2 tak tuh diliatin banget gitu, pusat perhatian lah. Apalagi warnanya biru mentereng gini, jadi siapa sih yang gak nengok sama motor kayak ginian? Itu fun fact aja lah, gue gak terlalu pedulin apa pendapat orang lah. BTW hujan Bejir. Wah, deras lagi. Oke, sikat aja lah. Terus suka yang 4 menurut gue adalah ini motor relatif lebih murah daripada kompetitornya ya, kayak KTM, Husqvarna. Ya wajar lah, nama juga itu motor Eropa. Kalau ini kan Jepangan sendiri.
Tapi untuk yang Nick 2023, 2024 memang di pasaran ini motor yang paling murah, sehingga untuk lu imang, untuk lu coba untuk sikat ya ini akan lebih enak sih, karena harganya 80 jutaan doang. Sedangkan kompetitornya kayak KTM, Husqvarna itu mungkin di 100 jutaan lebih, bahkan sampai 200 atau bahkan 300 juta. Jadi mahal banget, Bos. Oke, terus di sisi lain kita bakal bahas dukanya lah ya. Kalau duka yang pertama adalah ini perawatannya perlu special treatment, dimana lu nggak bisa sembarang ngerawat doang semau lu gitu. Hitungannya apalagi kan sesuai yang gue tadi udah share, ini motor ngitungnya tuh bukan pakai odo, bukan pakai kilometer, tapi per operation use, karena ini motor di karena ini motor dianggapnya sebagai equipment, bukannya vehicle. Jadi equipment itu kan hitungan operasinya adalah berapa hours nyala kan. Jadi ya udah, setiap 20 jam harus ganti oli, tiap 100 jam harus rebuild. Ya PR lah, tapi menurut gua worth the feel karena enak banget, Bos. Terus duka yang kedua adalah kalau misalkan lu belum pernah ngerawat 2 tak, itu mungkin akan lebih PR, kayak lu harus belajar oli samping dan takarannya, terus juga lu harus tahu karbu juga. Jadi PR banget sih. Tarikannya, Bos. Gue seneng banget anjing. Terus duka yang kedua, ini motor nggak ada indikator bensin, nggak ada lampu depan, makanya gue tambah nih pakai suara klakson nih. Wah, itu suaranya kayak itik anjir. Sama lampu juga sebagai tambahan safety kalau misalkan mungkin gue ngetrail malam-malam. Itu tadi si Bejir sama Grand Max, kita janjian di Alfamart tapi gue udah sampai duluan. Ini nama juga motor yang bukan street legal sebenarnya, untuk track only. Kadang-kadang memang lampu-lampu, klakson, aki itu justru nambah bobot yang bikin motornya makin berat, dan itu nggak akan enak. Jadi ya itulah alasan kenapa nggak ada lampunya, nggak ada ini itu, repot lah ibaratnya. Terus duka selanjutnya adalah ini karena motornya kompresinya tinggi banget. Kalau lu bawa santai itu kayak gini nih, dia maunya narik mulu, gitu-gitu mulu anjir. Jadi ibaratnya PR juga untuk kalau misalkan lu pengen nyantai ya. Dan memang intinya banyak karakter, ini motor bukan buat santai. Tapi duka-duka yang gue sebutin sih sebenarnya adalah hal yang gue sendiri bisa comprehend, nggak peduli amat. Jadi kayak ya udah gitu, Bos. Terus mungkin duka yang ibaratnya bisa disetting sih. Ini tuh rem depannya agak pakem banget. Maaf, Pak. Aduh, tiris pisan dingin. Fun fact, kenapa gue ngerekamnya di daerah-daerah sini, karena tadi gue habis dari Sukawana. Jujur gue udah sempet ngevlog di sono, tapi ternyata file GoPro-nya kagak kerekam, guys. Gue lupa mencet press record. Aduh, penyakit banget emang. Anjir, power emang gebu-gebu. Dan banyak yang nanyain kenapa gue nggak beli YZ250X. Pertama, starternya keras banget. Jadi kalau misalkan gue pakai buat nyalain pagi-pagi gitu kan, lagi gabut, itu bakal susah juga. Pagi baru bangun, energi kagak ada, PR juga, Bos. Dan sebenarnya tadi juga habis syuting endorsan buat akun utama gue, Urofi, terkait ngetes sinyal suatu provider internet. Kayak kalau di kebun ini masih ada sinyal apa enggak. Kita coba geber ya. Jujur gue lebih happy semenjak build-nya ini Supermoto. Ibaratnya jadi enak banget, Bos, motornya, Bos.
di aspal jadi jauh lebih pede. Mantap lah, kita angkat lagi ke towing karena hujan guys. Gacor parah. Ini dia kurang lebih motornya. Itu dia, langsung aja kita masuk ke closing. Nah, jadi itu dia review lengkap mengenai YZ125X ini berdasarkan sudut pandang dan juga pengalaman dari gua sebagai garasi Rofi. Semoga bermanfaat untuk kalian yang pengen ngambil motor ini atau yang pengen gak jadi buat beli motor ini karena emang secara maintenance lumayan repot juga. Dan ya udahlah, kalau misalnya pengen tanya-tanya, lu kasih komentar aja di bawah. Dan seperti biasa, jangan lupa buat subscribe. Bye-bye. Lupa. Tahu nggak lupanya apa? Jadi deh.